Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran di kitab fikih, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Sudah sampai di furudul wudu, fardu wudu. Fardu wudu artinya kalau bahasa kita rukun wudu. Nah, itu. Furudul wudu sittatun, fardu wudu ada 6. Arba'atun tathbutu bil Qur'an, ada 4 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Wahia pertama ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'da ra'si wa ghuslul rijlain. Pertama membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Itu yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Wasnani bis sunnah, sedangkan yang duanya wahuma an-niyat wa tertib, niat dan tertib itu diambil dari sunnah, diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan niat ini diambil dari innamal a'malu bin niat. Sehingga dikatakan, disimpulkan oleh para ulama bahwa niat itu dimasukkan bagian daripada amal perbuatan itu. Umumnya amal perbuatan ibadah yang kita lakukan itu butuh kepada niat. Makanya masuk niat di situ. Masuk daripada rukun wudu. Artinya kalau dia tidak berniat, ya tidak sah. Wat tertib juga adalah tertib. Tertib. Kemudian al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Asal perintah berwudu itu ada di Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rusdan di dalam kitabnya Matan Zubat, furuduhu an-niyatu wagsil furuduhun niyah wagsil wajhaka wa ghusluka yadaini ma'mil faqika wa mashu ba'dir ra'si summa ghsil wa rijlaika ma ka'baika wat tartibu thum. Nah, itu. Syarhul furud. Sekarang penjelasan dari fardu wudu tadi itu. Kita bahas rincikan satu-satu. Beliau rincikan satu-satu ini. Al-awwalu an-niyat. Yang pertama, fardu wudu adalah niat. Apa yang kita niatkan ketika berwudu? Fayanwi raf'al hadath awil wudu'a awil taharata lis-shalah. Niat kita ketika berwudu itu adalah niat mengangkat hadas. Aku niat mengangkat hadas. Atau aku niat berwudu untuk mengangkat hadas. Atau aku niat bersuci untuk mau sholat. Boleh tiga-tiganya ini kita pakai niatnya. Nah, begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang niat, maka kita akan menemukan pertama hakikat niat. Apa itu hakikat niat? Hakikat niat artinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu artinya menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Artinya kalau kita berniat wudu atau kita berniat sholat, maka tempat niatnya itu bersamaan dengan perbuatan ibadah itu. Kalau wudu tempatnya kita berniat ketika pas membasuh muka, bukan sebelumnya. Bukan sebelum itu kita berniat. Tapi pas air itu kena di muka, di situ tempat berniat. Adapun kalau kita berniat sebelum membasuh muka, sudah berniat dalam hati, maka nggak sah wudunya yang seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena ya itu perlu diperhatikan ya. Kemudian, setelah hakikat niat ada hukumnya. Hukmuha, hukum niat.
Al-wujubu ghaliban kharaja bihi ghuslul mayyit faniyatuhu mandubatun lil ghasil. Hukum berniat itu wajib secara umum. Di setiap amal ibadah yang kita lakukan umumnya membutuhkan niat. Walaupun ada yang tidak membutuhkan niat. Seperti misalnya memandikan jenazah, memandikan mayit. Maka yang orang yang memandikan sunnah berniat untuk memandikan mayit. Seperti juga contohnya misalnya azan. Azan juga nggak butuh kepada niat. Begitu. Tapi intinya umumnya amal ibadah yang kita lakukan itu butuh kepada niat. Kemudian setelah hukum niat ada juga mahalluha, tempatnya niat. Di mana kita taruh niat itu? Yang namanya niat tempatnya al-qalbu, di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, sedangkan melafazkannya itu mengatakan nawaitul wudu atau usolli fardhu itu sunnah. Yang wajib itu di hati itu. Wa talaffuzu biha sunnatun liyu'inal lisanul qalba fi istihdariha. Sunnah supaya lisan kita ini membantu hati untuk menghadirkan niat kita itu. Kita baca catatan kakinya dulu ini mungkin ya. Setelah tempat niat ada juga namanya zamanuha, waktu berniat. Kapan waktu kita berniat? Awalul ibadah, di awal pertama kali ibadah. Wa kharaja bihi as-shaum waz-zakah wal udhiyah, fanniyatu fiha laysat muqtarinatan bi awalil ibadah. Kecuali dalam permasalahan bab puasa. Kalau bab puasa, waktu kita berniat bukan pas kita puasa, bukan pas setar puasa itu. Bukan pas orang azan subuh, bukan saat terbit fajar. Kalau di situ dia berniat tidak sah dong puasanya. Makanya kata beliau di awal ibadah secara umum, kecuali dalam bab puasa, juga bab zakat, juga ketika berkurban. Paniyatu fiha, niat di semua itu laisat muqtarinatan bi awal ibadah, itu tidak bersamaan dengan awal ibadah. Kemudian cara berniat bagaimana? Kaifiyatuha, cara berniat. Takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ibadahnya, tergantung ibadahnya. Kan begitu. Kemudian di situ juga ada syarat berniat. Syarat sahnya orang berniat. Syarat sah orang berniat ada berapa ini? Ada 6. Ada 6 syarat. Pertama, Islam orangnya. Orang yang berniat harus Islam. Maka tidak sah niat kalau dari orang yang kafir. Kemudian syaratnya juga at-tamyiz, berakal. Orang yang berniat, syarat sah orang berniat, orangnya harus berakal. Kalau orangnya itu orang gila atau anak kecil, sobi, anak kecil yang masih kecil, nggak bisa membedakan benar salah, nggak bisa membedakan roti, api, nggak bisa membedakan kanan kiri, masih kecil pokoknya, masih belum terlalu ngerti lah. Nah itu anak kecil yang seperti itu, dan juga orang gila, kalau dia berniat wudu, berniat sholat, itu nggak sah. Berniat mandi, itu nggak sah niatnya. Gimana kalau anak kecilnya itu mau tawaf, dibawa tawaf ini, misalnya ada anak kecil dibawa haji sama orang tuanya, dibawa umroh. Kalau dia mau tawaf anak kecilnya, maka wudunya diniatkan sama orang tuanya yang niatkan. Atau punya istri, istrinya gila, dan bisa saja mungkin kan orang nikah sama orang gila, istrinya gila. Tahu-tahu pas sudah nikah baru tahu dia gila misalnya. Kemudian istrinya gila. Istri yang gila ini nggak bisa dia berniat, nggak sah niatnya. Nanti kalau dia haid, istrinya yang gila ini, kalau dia mau mandi wajib kan butuh niat untuk mandi wajib. Nah maka yang meniatkan mandi wajibnya si istri yang gila ini adalah suaminya, begitu. Kemudian juga syarat berniat, sahnya niat itu adalah mengetahui ilmunya.
ilmu yang dia niatkan. Artinya ibadah yang butuh niat itu dia tahu tata caranya. Kalau misalnya wudhu, dia tahu sudah tata cara wudhu. Oh, wudhu itu begini, begini, begini. Sholat itu begini, begini, begini. Nah, harus tahu seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat sah niat itu tidak melakukan perbuatan yang bisa membatalkan niat. Contohnya misalnya di tengah-tengah wudhu ternyata dia murtad. Batallah niat wudhunya. Itu berarti tidak sah niatnya, batal wudhunya. Atau tiba-tiba dia berubah pikiran. Di saat wudhu udah niat ini, di saat wudhu berubah pikiran, tidak jadi. Tidak jadi. Begitu. Berarti batal juga niatnya seperti itu. Jadi syarat yang keempat, tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan niat. Di antaranya yang bisa membatalkan niat, yaitu nggak jadi, berubah pikiran, atau nauzubillah murtad. Kemudian syarat yang kelima juga, syarat berniat sahnya niat, tidak menggantungkan memutuskan niat, tidak menggantungkan niat untuk memutuskan. Artinya begini, kalau si fulan datang, saya batalkan wudhu saya. Dia kan mau wudhu ini, dia mau wudhu. Tapi dia lagi tunggu temannya. Pas dia tunggu temannya, dia bilang begini, lama betul teman saya ini datang. Ya sudah, nanti kalau dia datang, saya wudhu aja dulu sekarang. Nanti kalau dia datang, saya batalkan wudhu saya. Nah itu ketika dia berwudhu, belum berwudhu saja, sudah tidak sah wudhunya. Atau kalau misalnya dia tunggu temannya sholat nih. Nanti lama betul ini teman saya. Nanti, saya sholat aja dulu. Nanti kalau teman saya datang, saya batalkan dah sholat saya. Nah itu sebelum sholat pun sudah nggak sah sholatnya. Tidak boleh seperti itu. Begitu ya. Kemudian yang keenam, syarat berniat adalah yakin tahakkukul muqtadi. Artinya tahakkukul muqtadi ini apa ya bahasanya? Yakin memang itu keharusannya dia. Artinya kalau dia misalnya berwudu, wudunya ini sebabnya memang dia butuh kepada wudu ini. Bukan dia ragu-ragu. Dia wudu ini, wudunya karena sebab hadas. Maka tidak sah kalau orang berwudu dalam keadaan ragu-ragu apakah wudunya batal, masih punya wudu atau tidak. Saya ulang. Jadi begini ya. Intinya begini, tidak sah orang berwudu kalau dalam keadaan ragu-ragu apakah dia masih punya wudu atau tidak. Misalnya tadi dia sudah wudu nih. Sekarang dia lupa dia nih. Ragu dia. Lupa kemudian ragu. Saya ini masih punya wudu apa enggak ya? Dia mau wudu ini lagi. Saya ini masih punya wudu apa enggak? Dia ragu-ragu. Tidak pasti niatnya, tidak tahakkukul muqtadi. Tidak pasti niatnya. Nah, ketika seperti itu, dia ragu-ragu mau wudu, ini apakah wudu saya untuk karena batal atau tidak? Kalau ragu-ragu begitu, maka tidak sah niatnya. Karena tidak ada kemantapan hati. Jadi intinya, begini. Artinya kalau dia mau wudu, pastikan dulu wudunya ini benar-benar disebabkan karena dia butuh. Benar-benar disebabkan karena dia berhadas. Bukan karena ragu-ragu apakah berhadas atau tidak. Makanya dianjurkan, kalau dia misalnya ragu-ragu apakah berhadas atau tidak ketika mau wudu lagi, maka lakukan saja perbuatan yang membatalkan wudu dulu. Batalkan saja wudunya. Lakukan perbuatan yang membatalkan wudu supaya wudunya sekarang ini yakin benar-benar. Nah, seperti itu ya. Begitu. Nanti kalau dia misalnya dalam keadaan ragu-ragu, wudu saya masih apa enggak ya yang tadi? Lupa sama sekali ini. Kemudian dia wudu. Ternyata setelah wudu baru dia ingat. Oh iya, tadi ternyata saya kan belum wudu tadi. Berarti tidak sah sekarang wudunya yang sekarang itu. Nanti ada penjelasannya sendiri. Kita bahas lebih lanjut nanti di bab syarat wudu. Mudahan bisa dipahami yang di sini ya. Mungkin ribet ini, mungkin dipahami. Mudahan bisa ya. Itulah intinya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, kita bisa menemukan di niat itu adalah maksuduha. Maksud niat itu apa? Tujuan berniat itu apa?
tujuan berniat adalah untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Seperti misalnya mandi Jumat. Mandi Jumat itu ibadah, sunnah. Sedangkan mandi biasa itu kebiasaan. Mandi biasa ini sama mandi Jumat sama nggak bentuknya? Sama nggak cara kita? Sama cara kita. Apa yang membedakan? Niatnya. Nah, dengan niat yang membedakan maka ada pahala, ada tidak pahala. Begitu. Itu maksud daripada orang berniat itu. Juga niat itu bisa membedakan derajat ibadah. Misalnya seperti mandi junub, itu derajatnya wajib. Mandi Jumat derajatnya sunnah. Sama-sama mandi, bentuknya sama. Apa yang membedakan? Niatnya. Nah, begitu. Nah, ini permasalahan tentang niat ya. Banyak sekali nih tentang niat ini. Sampai mana tadi? Ini dia ya. Nah, kemudian waktuha. Waktu berniat. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi li'anna al-ibrata bil furud. Kapan kita berniat? Ketika membasuh muka pertama kali. Di situ tempat niatnya. Jadi bukan sebelumnya ya. Saya ulangi, bukan sebelumnya. Kalau dia berniat sebelumnya nggak sah wudunya. Nah, ini perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, atsani ghusl wajhi. Nanti kita lanjutkan, yaitu fardu wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Sedikit-sedikit dulu, ini sudah panjang 16 menit hanya membahas niat saja ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.